Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para mahasiswa, Bapak dan Ibu semua, para peduli tentang pendidikan? Kembali kita membahas tentang hal-hal yang terkait dengan perencanaan strategik pendidikan. Untuk kali ini kita akan membahas tentang perencanaan pendidikan di Indonesia. Tentu yang saya sampaikan sesuai dengan apa yang saya ketahui dan saya pahami, sehingga kedalaman dan keluasan pembahasan tentu masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, mari terus mempelajari apa yang harus kita kuasai dan yang disampaikan pada saat ini adalah garis besarnya aja. Oleh karena itu, jangan berhenti untuk belajar, terus membaca, terus menyimak beragam informasi yang penting bagi perencanaan pendidikan di Indonesia. Mari kita pahami dahulu apa itu pengertian perencanaan pendidikan. Dari beberapa ahli dinyatakan bahwa perencanaan merupakan proses kegiatan menentukan sasaran dan alat sesuai untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan merupakan suatu proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Kemudian, rencana adalah panduan, perkiraan, tiang tujuan, dan pengaturan kompas yang komitmen atau perintah keputusannya tidak dapat dibatalkan. Selanjutnya, perencanaan pendidikan adalah awal dari proses-proses rasional dan mengandung sifat optimisme yang didasarkan atas kepercayaan bahwa akan dapat mengatasi berbagai macam permasalahan. Selanjutnya, educational planning must be participatory planning that provides socially integrated educational experiences. Nah, ini penting sekali sehingga diberi headline warna merah bahwa perencanaan pendidikan merupakan perencanaan partisipatif yang memberikan pengalaman pendidikan yang terintegrasi secara sosial. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, tujuan dari pendidikan diantaranya adalah untuk memberikan pengalaman yang berharga kepada para peserta didik. Dari pengalaman inilah sehingga mereka akan mendapatkan beragam pengetahuan, keterampilan, dan utamanya adalah akan mampu menentukan sikap sehingga dapat berperilaku sesuai dengan harapan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya pada masa kini dan masa mendatang. Maju mundurnya suatu bangsa dipengaruhi oleh beragam faktor. Di antara faktor yang penting adalah pendidikan. Sehingga di dalam pendidikan ini diperlukan suatu upaya dan perencanaan agar tercipta masyarakat yang maju. Maka ada elemen-elemen penting yang berperan untuk mewujudkan masyarakat yang maju ini, diantaranya adalah tingginya angka partisipasi siswa dan distribusi kualitas pendidikan yang merata pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan. Tingginya angka partisipasi siswa dipengaruhi oleh kesadaran dan persepsi, kemudian akses, keterjangkauan, dan tekanan eksternal. Sementara hasil pembelajaran yang berkualitas juga dipengaruhi oleh beragam hal, di antaranya kurikulum dan program, pola pikir dan agen siswa, kemudian infrastruktur, pedagogi, penilaian, dan ekosistem. Sedangkan distribusi kualitas pendidikan yang merata dan inklusif terdiri dari atau dipengaruhi oleh geografis, budaya, dan atau sosioekonomi, infrastruktur, pemerintahan, dan pembiayaan. Tentu belajar juga dipahami tidak hanya pada saat jenjang pendidikan yang kita lalui, namun belajar yang mampu mengubah diri kita menjadi individu yang berkualitas dan akan menjadi masyarakat berkualitas sehingga menjadi bangsa yang berkualitas, tentu perlu proses pembelajaran sepanjang hayat, baik melalui jenjang pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Perencanaan pendidikan di Indonesia tentu harus diarahkan kepada capaian tujuan pendidikan nasional
Untuk capaian pendidikan nasional tertuang di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional untuk mencapai perkembangan dari potensi yang dimiliki oleh peserta didik, baik itu iman takwa, kemudian sehat, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, bertanggung jawab, dan demokratis. Semua itu tertuang di dalam capaian dari lulusan yang ada di lingkungan pendidikan. Dan ketika kita menuangkan di dalam standar kompetensi lulusan, maka ada 3 kompetensi yang harus dicapai, yaitu kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Nah, untuk sikap ini dibagi dua, ada sikap spiritual dan ada sikap sosial. Yang utama di dalam menghadapi beragam persoalan kehidupan yang semakin kompleks dan ketika beragam sumber daya alam yang semakin menipis dan kemajuan teknologi yang tidak akan pernah berhenti sehingga menghasilkan satu siklus yang tidak pernah selesai. Selalu ada perubahan, selalu ada persoalan-persoalan yang muncul dan dihadapi. Oleh karena itu, yang paling penting di dalam kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan dari pendidikan ini adalah kompetensi pengelolaan soft skill. Di dalam soft skill ini diantaranya adalah bagaimana peserta didik memahami kebinekaan secara global, kemudian bagaimana memiliki rasa gotong royong dan berkolaborasi, kemudian kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan utamanya adalah berakhlak mulia. Inilah standar kompetensi lulusan yang hendaknya dicapai di dalam proses pendidikan di Indonesia. Perencanaan pendidikan yang sudah dilaksanakan oleh para pemangku kebijakan, khususnya adalah pada level makro yang dilaksanakan oleh para pemangku kebijakan di pemerintah, tentu sudah mempertimbangkan hal-hal masa kini dan masa mendatang yang dibutuhkan atau diperlukan oleh para peserta didik. Oleh karena itu, program-program seperti Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka berupaya untuk memberikan satu rambu, satu track begitu ya, untuk membentuk para peserta didik siap di dalam menghadapi kehidupan setelah mereka lulus dari jenjang pendidikan. Upaya yang paling penting adalah setelah para pemangku kebijakan merumuskan atau merencanakan tentang pendidikan di Indonesia, yang utama adalah bagaimana para pemangku pada level meso dan mikro melaksanakan apa yang sudah dirancang atau ditetapkan oleh pemerintah. Dengan melaksanakan apa yang sudah diprogramkan, tentu akan membantu para peserta didik sebagai generasi emas bangsa ini untuk memajukan bangsa dan masyarakat Indonesia menjadi bangsa yang lebih sejahtera di masa mendatang. Lembaga pendidikan yang memfasilitasi beragam pengetahuan, beragam pengalaman di lingkungan pendidikan tentu akan menghantarkan para peserta didik menjadi lulusan yang kompeten dan siap untuk bersaing dalam mencapai kesejahteraan hidup, baik untuk diri pribadi, keluarga, bangsa, dan negara. Sehat selalu dan semangat untuk mengimplementasikan hal-hal yang baik yang sudah kita ketahui. Semoga Indonesia semakin maju dengan terbentuknya lulusan pendidikan yang berkualitas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.